Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika minat tentang proyeksi vektor ortogonal. Tapi sebelum kita belajar proyeksi vektor ortogonal, lebih baik kita pahami dulu beberapa materi yang mendukung proyeksi vektor ortogonal. Oke, pertama kita akan belajar tentang perkalian titik atau dot product. Oke, perkalian titik atau disebut dot product itu simbolnya ini A dot B. A dot B cara pengaliannya atau pengerjaannya. Jadi diberikan dua vektor misalnya A dengan B. A-nya A1, A2, A3, B-nya B1, B2, B3. Maka hasil perkalian titiknya A dot B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, hasilnya nanti itu akan dijumlah, itu adalah nilai A dot B. Contohnya misalnya ada A 1,2,3, B 7,6,5. Maka hasil perkalian dari A dan B, yaitu A dot B, perkalian dotnya, berarti 1 kali 7, 7, 2 kali 6, 12, 3 kali 5, 15. Nah, berarti sini hasilnya kita dapat 34. Oke, berikutnya setelah kita lihat dari rumus A dot B, sekarang kita lihat dari segi ini, dari segi gambar. Perkalian titik dot product juga bisa dilihat dari hubungan dengan sudut antara dua vektor. Misalnya vektor A ini, vektor A, vektor B, ini B dikurang A, dengan sudutnya di sini. Nah, dengan penggunaan aturan kosinus, ya, dengan bentuk yang sama, sorry ini saya ganti dulu, ini adalah B ya. Oke, dengan menggunakan aturan kosinus, ini adalah sebuah sudut B. Kalau misalnya di sini kita cari B kuadrat, berarti kita gunakan adalah sudut B. Ini sudut A, ini panjang A-nya. Ini sudut B, ini adalah panjang B-nya. Ini sudut C, ini panjang C-nya. Oke, berarti B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2A kali C cos B. Untuk bentuk vektornya, berarti di sini kan titiknya itu, vektor itu kan berasal dari titik, berarti kita harus cari panjangnya dulu. Berarti di sini untuk vektor disimbolkan oleh panjang. Panjang B kuadrat tambah sama dengan panjang A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali A kali C cosnya cos B. Kenapa cos B? Karena di sini yang dipakai adalah di sini sisinya sisi B, maka sudutnya yang dipakai juga sudut B. Oke, berikutnya dengan menggunakan aturan kosinus, tadi kan sudah dibilang seperti yang barusan tadi ya. Ini berarti dengan menggunakan aturan kosinus berarti B min A ini, kan kita mau nyari ini misalnya. Berarti sudutnya sudut di sini. B min A kuadrat sama dengan panjang A ini panjang B dikurangi 2 A dot panjang A panjang B, sorry nggak pakai dot, A panjang B cos theta. Nah, berarti kalau kita uraikan B min A, panjang B min A itu sama dengan panjang B
kuadrat, ini ya, dikurangi 2A dot B tambah panjang A kuadrat. Nah, ini B sama B-nya habis, A sama A-nya habis. Min 2-nya kita coret juga, jadi hasilnya ini. Nah, ini rumus yang kita dapat. Jadi A dot B bisa juga menggunakan rumus ini dengan menggunakan sudut. Atau kalau misalnya kita mau rubah, jadi cos theta sama dengan A dot B per panjang A panjang B. Oke, karena kita menggunakan kosinus, maka kita harus hafal juga nilai-nilai kosinus. Di sini saya akan tuliskan kenapa nilai kosinus ditulisnya di sini kuadran 1 dan kuadran 2 aja, karena kita tahu kan segitiga itu besar sudut segitiga itu jumlahnya itu cuma 180 derajat ya. Jadi nilai kosinus sudut istimewa pada segitiga ini tadi kuadran 1, kuadran 2. Kuadran 1 ini bernilai plus untuk nilai kosinus, kuadran 2 itu bernilai minus. Kenapa saya tulisnya sampai 180 derajat? Karena kalau segitiga itu jumlah sudutnya kan cuma 180 derajat, jadi kita butuh cuma di kuadran 1 sama kuadran 2 aja. Nah, ini nilainya harus kalian hafalkan. Cos 0 sampai 90, cos 120 sampai 180. Ini untuk yang sudut istimewa. Oke, contoh yang kedua. Dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat. Untuk panjang U, panjang V adalah masing-masing ini, maka U dot V-nya berapa? Berarti sesuai rumus yang tadi, U dot V sama dengan panjang U, panjang V, cos 60. Cos 60 tadi setengah ya, berarti ini hasilnya adalah 45. Berikutnya contoh 3. Diketahui masing-masing titik P sama Q, tentukan besar sudutnya sama kayak tadi ya. Cuma tanya sudutnya, berarti kita bikin cos di sini. Cos theta sama dengan P dot Q per panjang P panjang Q. Oke, cara ngitungnya sama kayak yang tadi diajarin. P dot Q berarti 6 kali 4, 0 kali min 4. Terus cari panjang masing-masing. Panjang P, panjang Q. Panjang P 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Panjang Q 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat masing-masing. Nah, di sini kita udah dapat akar 36 sama akar 32. Akar 36 itu 6, akar 32 itu kan dapat tadi 16 kali 2 ya. Nah, 16-nya jadi 4, 2-nya jadi akar 2 tetap. Nah, ini kita coret, maka dapatlah 1 per akar 2. 1 per akar 2 dirasionalkan jadi 1 per 2 akar 2 karena ini dikali masing-masing dikali oleh akar 2. Ya, masing-masing dikali akar 2. Yang bawahnya akar 2 ketemu akar 2 itu adalah 2, jadinya 1 per 2 akar 2. Cos berapa yang nilai 1 per 2 akar 2 tadi ya? Adalah cos 45. Berarti sudutnya yang terbentuk adalah 45 derajat. Berikutnya, sudut antara dua vektor. Tadi kan kita udah tahu rumusnya A dot B sama dengan panjang A panjang B cos theta. Kalau misalnya cuma dibilang dua vektor saling tegak lurus, berarti udah jelas sudutnya 90 derajat. Berarti dengan kata lain, kita udah punya kuncinya di sini, yaitu A dot B sama dengan 0. Pasti hasilnya 0, ya kan? Terus kalau misalnya dia searah, berarti membentuk 0 derajat. Berarti A dot B-nya sama dengan panjang A, panjang B. Terus kalau misalnya dia berlawanan arah tuh berarti kan ini panjangnya ke sini A, misalnya. Dia yang B-nya ke sini. Berarti kan sudutnya yang terbentuk 180 derajat. Nah, berarti A dot B sama dengan min panjang A min panjang B.
Oke. Contoh 4. Diketahui ini tadi ya dibilangkan kalau dia tegak lurus berarti udah jelas 90 derajat, berarti pilihan yang ini. Nah, udah kita yang penting A dot B-nya, berarti U dot V sama dengan harus 0. U dot V 3 kali 4, 12. 1 kali 0, 0. Min 2 kali K, min 2K. Kita dapat di sini hasilnya adalah 6. Cross product. Cross product ini juga kalian udah belajar di fisika, kita nggak terlalu ini belajarnya. U cross V. Cara berarti bikinnya IJK di sini, ditulis lagi I-nya lagi, J-nya lagi. Ya, ditulis lagi I-nya di sini lagi, tulis lagi J-nya di sini. Nah, jadi kita tinggal kalikan ya, B, F, C, D, A, E, ya kan, tulis di sini. Nah, terus ini DB, EC, FA, ya kan, tulis di sini. Yang sesama I kita gabung, BF sama EC, CD sama FA, dan AE sama DB. Nah, itu nanti dapat hasilnya. Nah, kalau A cross B, di sini juga bisa punya pasangan sudut juga. Di sini ya, rumus sudutnya, tapi sini adalah sin. Jadi, panjang A, panjang B, sin theta. Contoh terakhir sebelum latihan, contoh 5. Nah, di sini tanyakan adalah, misalnya ada vektor A sama B. Maka vektor yang tegak lurus dengan vektor A sama B itu apa? Jadi kita cari vektornya yang menyebabkan dia tegak lurus dengan A sama B. Jadi kita tinggal cari A cross B. A cross B sama dengan, kan kalau tegak lurus itu ya, berarti sin-nya itu kan 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu 1. Nah, berarti udah jelas di sini jadi A cross B sama dengan panjang A, panjang B. Oke, sama aja. Jadi sekarang kita coba cari. Sini cari A cross B-nya. Nah, ini tinggal kita kali. Min 1, 9, 2, ya kan? Tulis di sini. Dikurang 3, min 3, plus 2. Dan min 1 sama plus 3, jadi 2. 9, dikurang 2, jadi 7. 2 dikurangi 3, dikurangi 3 jadi min 1. Atau boleh juga dari lawannya. Lawannya itu di sini min 2, min 7, min 2i, min 2j plus K. 1K. Oke, setelah ini latihan selama, silakan kerjakan 20 menit. Nanti kalau sudah selesai di foto lalu diupload di Classroom. Latihan dari 1 sesi 2. Oke, soalnya sebagai berikut. Jangan dikerjakan, poinnya 50. Setelah ini, kalau sudah selesai, silakan buka materi 2. Materi 2 juga sudah dibuka jam 8:30. Silakan kalian lihat materi 2. Lalu ada soal juga harus dikerjakan.